Oke, balik lagi sama gue Play the Movie. Jadi kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berjudul The Captain, yang disutradarai oleh Andrew Lau. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, yaitu sebuah pesawat yang menceritakan pendaratannya sangat darurat terjadi dikarenakan badai. So, bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan, apapun itu dan kalian jomblo, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan Sebelum videonya dimulai nih, gue ingetin buat ke lu semua, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi channel ini. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. So, let's play the movie. Di awal cerita, waktu menunjukkan pukul 3 pagi pada tanggal 14 Mei 2018. Seorang kapten yang bernama Liu Changjian melakukan aktivitasnya sebelum berangkat dan tidak lupa mencium putri kecilnya yang sedang berulang tahun. Pusat BMKG menganalisis pergerakan awan yang kuat datang dari Tibet Tenggara dan terus meningkat volumenya. Awan-awan ini akan berpengaruh pada area lintasan pesawat. Biro penerbangan pun langsung memperhatikan penerbangan dari arah Tibet. Shin berpindah ke gedung operasi Xi'an Airlines. Di dalam ruangan kru kabin, kita diperlihatkan banyak sekali prosedur yang mereka lakukan sebelum keberangkatan. Mulai dari kuku pramugari hingga persamaan waktu jam tangan mereka. Lalu, para pilot juga memastikan lintasan yang akan mereka lewati. Apalagi karena ada pergerakan awan yang kuat. Sebelum berangkat, mereka sarapan sambil mengobrol-ngobrol. Keadaan bandara Xinjiang sudah sangat ramai. Diperlihatkan kembali suasana sebelum keberangkatan. Mulai dari security check-in di loket, dan juga pemindahan koper, lalu cetak boarding pass, sampai keadaan ruang tunggu keberangkatan. Lalu datanglah pilot dan pramugari maskapai memasuki pesawat. Di dalam, para kru pesawat langsung mengerjakan pekerjaannya. Para pramugari memeriksa peralatan darurat, bagasi, kolong bangku, lampu darurat hingga makanan untuk para penumpang. Dan tak lupa para pilot mengecek kembali semua komponen pesawat. Dan juga co-pilot yang bernama Su Yichen mengecek keadaan di luar pesawat. Lalu sebelum para penumpang masuk, mereka sempat briefing sebentar. Kemudian para penumpang mulai masuki pesawat. Total penumpang dalam pesawat ada 119 orang. Pintu pun ditutup dan pesawat akan segera berangkat. Mereka terus berkomunikasi dengan menara kendali. Setelah semua prosedur dijalankan, pesawat mereka pun lepas landas. Hai Lur. 正上升率，收轮，收轮。重庆塔台四川8633离地的动力2组。 Sesudahnya di landasan pacu, pilot langsung menjalankan dan menerbangkan pesawatnya. Biro kontrol lalu lintas penerbangan selalu berkomunikasi dan mengawasi mereka. Sementara itu, menara penerbangan Xinjiang memutuskan siaran komunikasi dan mengalihkan ke menara Chengdu. Para pilot pun langsung pindah siaran komunikasi. Sekarang menara Chengdu lah yang akan berkomunikasi dengan pilot. Di atas awan semua berjalan dengan lancar. Namun pada ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan pesawat 748 km per jam terjadi turbulensi yang kuat. Pilot pun mematikan autopilot dan melapor ke Chengdu. Mereka pun dapat izin untuk naik ketinggian. Setelah mencapai ketinggian tersebut, turbulensi pun mereda dan autopilot diaktifkan kembali. Pramugari juga melayani para penumpang. Di kokpit, Su Yichen mulai mengajak ngobrol kapten. Ternyata kapten sudah sering melewati rute penerbangan ini, bahkan sekitar 100 kali. Mereka sekarang berada di dataran tinggi Tibet. Kemudian kaca depan pesawat retak. Padahal tidak ada benturan sama sekali. Kapten melapor kejadian ini ke Chengdu dan memutuskan untuk mendarat darurat ke bandara Chengdu. Namun kacanya pecah yang menyebabkan co-pilot tersedot keluar karena perbedaan tekanan udara.
Kapten mencoba menahan namun tekanannya sangat kencang. Akhirnya kapten bermanuver untuk menyamakan tekanan udara agar co-pilot tidak tersedot keluar. Dan hal itu menyebabkan pintu kokpit terbuka. Masker oksigen pun turun dan pramugari mulai membantu penumpang. Pesawat terus menukik dan mulai kehilangan tekanan udara. Lalu kapten menarik tuas hingga akhirnya co-pilot masuk kembali ke kokpit. Lesien berusaha masuk ke kokpit, sampai akhirnya ia berhasil menutup pintunya. Lalu ia memasangkan masker oksigen ke pilot, co-pilot dan juga dirinya. Pusat kontrol Chengdu melaporkan ke divisi lain bahwa akan ada pesawat yang melakukan pendaratan darurat. Prosedur tanggap darurat pun dilakukan, mengalihkan jalur pesawat yang akan landas dan menunda pesawat yang akan terbang. Mereka pun berkoordinasi dengan semua bandara dan membersihkan jalur yang akan dipakai mendarat, termasuk menyiapkan pemadam kebakaran, petugas kesehatan, ambulan, polisi, dan Departemen Kontrol Angkatan Udara yang juga turut membersihkan jalur penerbangan mereka. Dan menyuruh sebuah pesawat yang sedang latihan untuk balik ke pangkalan. Karena pesawat ini nggak bisa dihubungi pusat, para pilot dari pesawat lain pun mulai membantu menghubungi, namun hasilnya nihil. Kabar tentang kecelakaan pesawat 8633 ini telah menyebar hingga menjadi trending di media sosial dan membuat panik para kerabat yang saudaranya menaiki pesawat tersebut. Masalahnya tidak hanya kaca yang pecah, ternyata mereka juga harus melewati gumpalan awan tebal. Pusat kontrol tidak bisa apa-apa dan menyerahkan semua kepada pilot. Lalu kapten melakukan gerakan memutar pesawat. Kemudian salah satu penumpang ada yang sadar dan ngomporin penumpang yang lainnya, hingga semua kebingungan dan semakin panik. Ditambah ada bapak-bapak yang ingin menerobos masuk ke kokpit. Tujuan kami ada di sini untuk menjamin keselamatan penumpang, jadi tolong semua untuk bekerja sama, ucap si pramugari. Kemudian para penumpang menjadi tidak teratur. Kapten sempat tak sadarkan diri dan berhalusinasi tentang pesta ulang tahun anaknya. Tapi co-pilot terus mengusap-usap tangan kapten agar tidak mati rasa dan membuatnya tetap sadar. Lalu kapten memutuskan untuk menerjang badai karena awannya memiliki celah. Di dalam badai terjadi turbulensi yang sangat parah, bahkan sampai membuat koper-koper penumpang terjatuh dari bagasi kabin. Karena badai yang benar-benar tebal membuat sinyal komunikasi terputus. Sekarang nyawa para penumpang pesawat ada di kapten dan Tuhan. Namun akhirnya pesawat keluar dari badai dan juga keluar dari pegunungan Tibet. Kapten segera menurunkan ketinggian menjadi 3000 meter. Lalu mereka akan mendarat dengan kondisi kelebihan beban dan kecepatan yang berlebihan. Para pramugari pun menyuruh seluruh penumpang untuk menunduk. Pesawat mulai mendarat tapi mesin pendorong mundur tidak berfungsi. Pilot hanya mengandalkan rem untuk alat berhenti pesawat. Bahkan hingga ban belakangnya pecah. Untungnya mesin mendorong kembali hidup dan mereka berhasil menghentikan pesawat sebelum kehabisan jalur. Para penumpang pun tidak menyangka mereka akan selamat. Pusat kontrol pun bergembira atas pendaratan pesawat 8633 ini. Kemudian kapten mewakilkan para kru meminta maaf kepada para penumpang karena tidak berhasil mengantarkan mereka ke tujuan. 送到拉萨，我代表全体机组和乘务组向大家致以最诚挚的歉意。 Para penumpang mengapresiasi mereka semua. Mereka semua pun turun dan tidak lupa juga berterima kasih kepada pramugari. Di kokpit, kapten juga berterima kasih kepada rekannya. Pramugari yang terluka langsung dilarikan ke ambulan, dan sang kapten juga sudah ditunggu oleh penumpang. Ketika keluar, ia disambut dan mereka pun memberikan hormat. Setahun kemudian, pilot dan pramugari berkumpul kembali memperingati terjadinya pendaratan darurat 1 tahun lalu, dan film pun selesai. Ya, begitulah akhir cerita dari film The Captain. Bagaimana nih menurut kalian dengan keseluruhan cerita film ini? Berikan komentar di bawah. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update link download film-film terbaru. Dan tentunya kalian juga bisa request film apa yang ingin dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel Play the Movie.